harus keluar dari sini. Mana mesin waktunya? Mana dia? Mana? Yo guys, jumpa lagi dengan saya Ari KW di channel Ari KW. Kali ini kita akan mereview salah satu hewan laut yang cukup unik, yaitu adalah gurita. Bahasa Inggrisnya dari gurita adalah octopus. Orang Eropa sana menyebutnya hewan ini octopus ya. Kalau bahasa Latinnya atau nama Latinnya adalah Octopoda. Kenapa dinamakan Octopoda? Karena dia memiliki 8 tentakel. Jadi mari kita hitung guys tentakelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti yang kita tahu, okta itu bahasa Latin. Kalau bahasa Indonesia atau artinya adalah 8. Kayak angka-angka lainnya, 1 bahasa Latinnya mono, 2 di, 3 trio, dan seterusnya. Hewan ini masuk golongan Cephalopoda karena mempunyai tentakel. Tetapi berbeda dengan cumi maupun sotong. Kalau cumi tentakelnya 10 buah. Kalau gurita ini seperti Hajibi, biju ekor 8 di serial Naruto. Perbedaan lainnya dari cumi-cumi yaitu cumi-cumi bergerak dengan berenang karena cumi-cumi memiliki sirip, jika gurita bergerak dengan berenang maupun merayap. Tubuh gurita sangat lunak atau fleksibel, membuatnya dia dapat menyelinap di sela-sela bebatuan yang sempit untuk melindungi dirinya dari serangan predator. Jadi dia juga suka hidup di bebatuan ya, makanya Squidward di SpongeBob itu rumahnya di batu. Gurita juga dapat berkamuflase, artinya warna tubuhnya bisa mengikuti warna lain di lingkungan sekitarnya. Jadi ini mirip hewan bunglon atau hal ini disebut dengan mimikri. Jadi dia berkamuflase untuk menyerang mangsanya. Makanan dari gurita adalah ikan-ikan kecil di dasar laut. Selain memiliki tinta hitam untuk melindungi diri dari serangan predator, gurita juga dapat memotong salah satu tentakelnya sewaktu-waktu. Jadi dia juga seperti hewan cicak yang sewaktu-waktu bisa memutus ekornya, atau hal ini disebut dengan autotomi. Sebelum kita olah, biar lebih gaul kita amati bagian-bagian tubuh dari gurita ini. Jadi seperti yang bisa dilihat, ini bagian kepalanya guys. Ini matanya, ini tentakel-tentakelnya, dan ini mungkin mulutnya. Ya, ini mulutnya. Jadi di dalamnya ada kayak rahang, ada kayak gigi gitu. Dan ini tentakel-tentakelnya, ini lengket ya. Jadi kayak alat yang bisa nempelin HP di dinding itu. Ini lengket. Kita ukur panjang tentakelnya, salah satu tentakelnya ini. Pakai penggaris. Panjangnya bisa kita lihat 30 cm lebih guys. Ini 30 sama 20, 50 cm lebih sedikit. Jadi gurita size gini tentakelnya bisa sampai 50 cm lebih. Hewan ini cukup gaul guys. Bagaimana rasanya gurita ini nanti? Jadi saya akan mengolahnya dengan cara merebus dan menggorengnya. Tapi tentunya kita potong-potong terlebih dahulu. Tadi beli di salah satu TPI di Weru, dapat 2 ekor. Ini 8 ons ya. Yang satunya besar, yang ini kecil. Kita cuci dulu sebelum potong. Kita akan potong menjadi lebih kecil-kecil karena ini tentakelnya banyak, jadi nanti saya percepat aja. Guys, kayak gini ya dagingnya. Sebelumnya saya pernah masak ini
Dan waktu direbus itu dia mengempis. Jadi dagingnya itu banyak mengandung air seperti cairan. Jadi kalau kena panas dia mengempis. Jika kalian ingin melihat cara mengolah gurita dengan benar, jangan di channel ini. Kalau kalian ingin melihat cara memasak gurita dengan cara otodidak atau apa adanya, ya di channel ini aja. Jadi ini guys, mungkin ini giginya dan ini gusinya. Giginya warna coklat. Oh ini tadi mulutnya guys. Ini mulut atau apa ya? Gak tahu lah. Guys, kita coba belah kepalanya. Ya ini mungkin yang harus kita buang. Ini apa namanya saya nggak tahu. Tapi baunya dia amis, amisnya itu amis sedap. Mungkin ini beolnya. Jadi 2 ekor gurita tadi setelah saya potong-potong hasilnya dapat segini guys. Dan ini bisa mengempis lagi ketika nanti direbus. Bumbunya juga sudah saya siapkan, yaitu ada bawang merah, bawang putih, daun bawang, tomat, dan cabai. Kita siapkan air rebusan dulu tentunya. Secukupnya. Nyalakan kompor. Tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, tambahkan garam secukupnya. Oke, cukup. Masukkan guritanya. Ini ngerebusnya nggak usah lama-lama, kira-kira setengah menit aja. Kenapa hanya setengah menit? Karena kalau terlalu lama dia akan mengempis, kemudian teksturnya akan mengeras. Kalau sebentar dia akan melepuh dan teksturnya membesar, tidak mengecil. Oke, nggak usah lama-lama, kita matikan aja kompornya. Kemudian kita tiriskan secara perlahan. Wow, setelah direbus dia melepuh-melepuh gitu ya. Setelah itu siapkan penggorengan, tentunya pakai teflon. Kita pakai margarin secukupnya. Oke, cukup. Ini baunya sudah harum ya setelah direbus. Kita langsung goreng di sini. Sambil kita bolak-balik ya, guys. Ini teksturnya empuk, tapi nggak tahu nanti alot apa enggak. Setelah dirasa cukup matang, kita tiriskan aja langsung. Guys, sebelum kita goreng semua, kita icipi dulu setelah rebusnya. Jadi dia teksturnya masih kenyal. Kita icipi.
Dia sudah empuk, tapi rasanya belum begitu enak. Asin tapi sedikit. Oke, guritanya sudah matang. Sekarang kita lanjut urus bumbunya. Masukkan minyak dulu tentunya. Oke, cukup. Masukkan bumbu-bumbu semua ini tadi. Saya tahu. Kita tumis-tumis dulu, coy. Tambahkan garam secukupnya. Oke, cukup. Oke, setelah terasa sudah layu, kita tuangkan ke guritanya. Belum dihidangkan, kita baluri dengan kecap dulu. Guys, saatnya kita review gurita ini. Sedikit tambahan informasi, gurita biasa diekspor ke Cina, ke Vietnam, sampai ke Jepang juga. Oke, gitu aja. Saatnya kita review. Jadi dia bentuknya kayak sosis ya, memanjang begini. Dan ini tentakel-tentakelnya nggak banyak berubah ketika sudah diolah, tapi warnanya sedikit merah, sedikit pink. Kita coba guys. Empuknya sih sudah, tetapi menurut saya rasanya kurang nendang, tapi sudah asin, sudah gurih. Nanti kita tambahkan kecap ini. Jadi ini guys dagingnya, jadi lagi. Nah, kalau pakai kecap enak, manis dan gurih. Dengan masih hangat, cukup worth it. Gurita 15.000 2 ekor tadi, jadi segini bisa untuk lauk 2 orang. Ya, coba pakai mayones. Menurut saya kalau pakai mayones juga enak, tapi masih enak kan pakai kecap. Ini tadi kepalanya. Enak pakai bumbu. Ya, lebih gurih. Tekstur kepalanya sedikit lebih kenyal daripada tentakelnya. Oke guys, jadi cukup sampai di sini saja reviewnya. Jika ada kurang-kurang, tolong tambahkan di kolom komentar. Hari-hari, mohon maaf atas salah kata yang saya ucap. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dan sampai jumpa. Take your time, baby, getting ready. I want you looking fine or looking sexy. Yeah, yeah.